Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman CP3K Kemenham 2026 yang ingin belajar seleksi kompetensi tertulis tambahan ya berdasarkan kisi-kisi terbaru pada materi nomor 10 peran, kewajiban dan tanggung jawab negara dan non-negara terhadap HAM. Mari belajar bersama saya. Ini jadwal mekanismenya SKTT-nya tanggal 30 sampai tanggal 31 2026 dengan pembagian 3 sesi. Waktunya ada persiapan yaitu durasi 60 menit yaitu registrasi peserta, penitipan barang, body checking, dan pelaksananya 120 menit 2 jam ya. Nah, materi yang bentuk CP3K soalnya itu adalah bentuk menjawab 20 pertanyaan esai dengan menggunakan aplikasi SKTT Kemenham. Masing-masing jawaban pertanyaan memiliki range 0 sampai 5. Nilai tertinggi seleksinya adalah 100. Nah, materinya apa saja? Pertama adalah pengantar HAM, lalu pengenalan badan HAM, pengenalan instrumen HAM, analisis kebijakan publik berbasis HAM, hak kelompok rentan, HAM dan teknologi digital, implementasi HAM di Indonesia, mekanisme penanganan dugaan pelanggaran HAM, pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender, peran tanggung jawab dan peran kewajiban dan tanggung jawab negara dan non-negara terhadap HAM, lalu soal-soal HAM dan dukungan manajemen. Nah, kali ini teman-teman, jadi kita membahas kisi-kisi tentang peran, kewajiban, dan tanggung jawab negara dan non-negara terhadap HAM. Jadi ada pemahaman mengenai pembagian peran-peran negara dan non-negara dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM, mampu memahami relasi dan prinsip tanggung jawab bersama dan mekanisme akuntabilitas publik. Nah, peran negara memiliki tanggung jawab hukum tertinggi atau primary responsibility untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM. Jadi ada menghormati HAM, melindungi HAM, memenuhi HAM, dan ada tindakan khusus di Indonesia yaitu ratifikasi instrumen HAM internasional, pembentukan undang-undang pengadilan, dan pembentukan Komnas HAM serta pendirian lembaga peradilan yang independen. Nah, peran non-negara. Jadi ada aktor non-negara meliputi LSM ya, lalu organisasi masyarakat sipil, perusahaan, lembaga pendidikan, media, itu bisa memiliki peranan penting dalam memajukan HAM. Ada peningkatan kesadaran dan edukasi ya, pemberdayaan masyarakat melalui edukasi mengenai hak. Lalu pemantauan dan pelaporan, watchdog ya. Ada advokasi dan pemberdayaan, ada peran perusahaan ya, dan partisipasi masyarakat ya. Nah, pengadilan HAM menurut Undang-Undang 26 tahun 2020 tentang pengadilan HAM. Jadi pengadilan HAM itu merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum. Jadi pengadilan HAM ini berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM yang berat ya. Jadi pengadilan HAM itu berwenang juga memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah NKRI dan wilayah negara Indonesia. Nah, pengadilan HAM tidak berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan oleh seseorang yang berumur di bawah 18 tahun pada saat kejahatan dilakukan. Pelanggaran HAM yang berat yaitu misalnya kejahatan genosida, kejahatan terhadap manusia ya. Seperti itu. Jadi pengembangan sistem informasi HAM terpadu itu sesuai dengan peraturan Menham Renstra 2005-2029. Jadi salah satu langkah strategis Kemenham itu dalam menguatkan tata kelola data adalah mengembangkan sistem informasi hak asasi manusia terpadu melalui pembangunan profil pembangunan HAM. Jadi sistem ini dirancang sebagai pusat data HAM yang menghimpun informasi dari sebagian besar kabupaten kota di Indonesia. Tujuannya adalah menyediakan basis data yang terstandar guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan kebijakan dan program berbasis HAM secara lebih akurat dan menyeluruh. Ini bisa dibaca-baca ya tentang pengembangan sistem informasi terpadunya. Nah, teman-teman, untuk kali ini materinya, contoh soalnya adalah bagaimana peran negara dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM. Lalu yang kedua, apa sih tugas wewenang pengadilan HAM di Indonesia? Dan jelaskan langkah strategis yang dilakukan oleh Kemenham dalam penguatan tata kelola data layanan pengelolaan HAM di Indonesia. Baik, bagi teman-teman yang mau lulus CP3K SKTT-nya, mari join bimbel bersama saya sesuai dengan kisi-kisi terbaru. Ini daftar linknya, jangan lupa diklik ya.
Dan jangan lupa follow akun TikTok saya, di DM sebut nama dan jabatan, dan jangan lupa subscribe YouTube saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata-kata salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.